Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Permana dengan NPM 1954 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan potensi pariwisata di Pantai Kuta, Kabupaten Probolinggo. Di sini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh negara-negara di dunia dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial, dan budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang sangat istimewa sehingga menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Pemerintah memasukkan Pantai Kuta sebagai bagian dari masa depan wisata. Pembenahan infrastruktur terus dilakukan termasuk melebarkan akses jalan dan fasilitas yang dilakukan secara bertahap. Keunggulan Pantai Kuta diantaranya yaitu di sana kita dapat melihat sunrise pagi hari dan sunset di sore hari yang menjadi daya tarik tersendiri. Adanya partisipasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan masyarakat akan dapat mengembangkan pariwisata tersebut. Industri pariwisata berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal masyarakat, aktivitas perekonomian daerah akan meningkat. Ekonomi pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia, dan alam, dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Poin yang kedua yaitu tentang metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di timur Kabupaten Probolinggo, yaitu di Kecamatan Paiton. Untuk metode analisisnya yaitu dengan metode SWOT, yaitu analisa dari lingkungan internal, strength kekuatan, dan weakness kelemahan, serta lingkungan eksternal yaitu opportunity, peluang atau threat ancaman yang dihadapi di dunia bisnis. Untuk analisis SWOT sendiri yaitu menganalisis faktor strategi internal dan eksternal, membuat analisa faktor strategi internal, serta analisa faktor strategis eksternal. Yang poin berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kabupaten Probolinggo merupakan kota yang mempunyai destinasi wisata yang menarik. Kota ini merupakan kota terbesar keempat se-Jawa Timur yang dilihat dari jumlah penduduknya. Probolinggo adalah kota dengan banyak destinasi wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Randu Tatah atau yang lebih dikenal dengan Pantai Kuta. Untuk mendapatkan strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan potensi pariwisata Pantai Kuta di Kabupaten Probolinggo, terlebih dahulu kita menguraikan dalam bentuk tabel terkait dengan faktor internal dan eksternal. Baik, di sini terdapat tabel masif analisis SWOT, di mana di sini terdapat faktor baik faktor internal maupun faktor eksternalnya. Strategi pengembangan objek wisata yang dilakukan dalam pengembangan di Pantai Kuta ini yaitu dengan melakukan pemberdayaan penyuluhan agar menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masyarakat sadar wisata. Yang berikutnya yaitu melakukan koordinasi dengan pihak swasta, mengembangkan atraksi pariwisata, memperbaiki dan mengadakan fasilitas sarana prasarana objek wisata, serta mengadakan aksesibilitas dari pariwisata tersebut. Di sini terdapat tabel yaitu data kunjungan wisatawan Pantai Kuta di Kabupaten Probolinggo, di mana pada tahun 2014 berjumlah 8.119 pengunjung. Pada tahun 2015 sebesar 10.086, pada 2016 sebesar 12.465, pada tahun 2017 sebesar 16.507 pengunjung, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 10.650 pengunjung. Ini bersumber dari pengelola Pantai Kuta pada tahun 2018. Pengunjung objek pariwisata Pantai Kuta di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan secara signifikan, yang dimana pada tahun 2014 jumlah pengunjung mencapai 8.119 pengunjung,
Jumlah pengunjung selalu mengalami kenaikan, yaitu puncaknya pada tahun 2017 sebesar 16.507 wisatawan. Dan untuk tahun 2018, objek wisata Pantai Duta berpotensi mengalami kenaikan dikarenakan jumlah pengunjung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sudah mencapai 10.650 pengunjung wisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2014 sampai 2018, dapat dilihat bahwa keinginan wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo sangat baik. Pengelola atau Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo perlu menambah wahana dan atraksi pariwisata setiap tahunnya, menambah infrastruktur dan sarana prasarana untuk memaksimalkan potensi wisata Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Aksesibilitas merupakan hal yang sangat baik untuk menunjang atau memudahkan kita untuk menjangkau ke lokasi pariwisata tersebut. Selain itu, juga jaringan jalan merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya minat wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Maka dari itu, sangat diperlukan strategi yang tepat dalam mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo. Objek wisata Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo sebagai daerah tujuan wisata sangat perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui strategi yang terencana. Baik, yang selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu kesimpulan, di mana terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu faktor internal dan eksternal mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata Pantai Duta. Yang kedua, analisis SWOT merupakan strategi perencanaan dan pengembangan yang dapat diterapkan pada objek wisata Pantai Duta. Untuk pengembangan potensi pariwisata Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo antara lain yaitu Threat dan Opportunity, tarik wisata dan strategi pengembangan. Yang kedua yaitu Threat and Threat yang menghasilkan strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga yaitu Wellness Opportunity menghasilkan strategi peningkatan kualitas. Dan yang terakhir yaitu Wellness and Threat itu menghasilkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Selain itu juga terdapat di sini terdapat saran yang dimana pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu meningkatkan pelayanan publik di daerah wisata seperti kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan dapat meningkat dari tahun ke tahun, maka diharapkan pendapatan pariwisata dapat meningkat juga. Yang ketiga yaitu pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan agar pengeluaran yang dikeluarkan tidak melebihi pendapatan yang masuk. Yang keempat yaitu meningkatkan sumber daya manusia khususnya di sektor pariwisata sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi di sini terdapat daftar wisata dari Bahia dan kawan-kawan pada tahun 2018. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.